Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1001. Zhou Yuan sedikit terkejut mendengar Qin Lian mengucapkan kata-kata seperti itu. Bagaimanapun, dia mengesankan, dan dia awalnya berpikir bahwa dia datang untuk menyingkirkannya dari pusat perhatian dan mendukung murid-murid sekte roh surgawi dengan menekannya. Sementara Zhou Yuan menatapnya, dia sepertinya tahu apa yang dipikirkannya. Dia mengangkat perisai seperti pedang dan berkata, "Jangan khawatir, pikiranku tidak sempit. Jika kamu tidak memenangkan turnamen 9 wilayah, para ahli dueling ilahi di wilayah Tianyuan akan terinjak-injak. Dibandingkan dengan pukulan telak terhadap reputasi kami, apa bedanya jika kamu menekan ahli dueling ilahi dari sekte roh surgawi? Mereka terlalu tidak kompeten." Dia sekali lagi menatap Lu Xiao dan yang lainnya dengan mengedipkan mata dengan mata yang tajam seperti pedang. Zhou Yuan tidak tahu bagaimana menanggapi kata-kata kejam Qin Lian dan hanya bisa memaksakan senyuman. Tapi, Qin Lian berhenti sejenak sebelum melanjutkan, Lu Xiao dan yang lainnya tidak berguna, tapi itu tidak berarti sekte roh surgawi seperti mereka. Selain itu, mereka yang ada di daftar matahari surgawi adalah naga tersembunyi yang sebenarnya. Saya menantikanmu memasuki matahari surgawi dan melihat apakah kamu dapat menciptakan gelombang di kolam tanpa dasar itu. Satu hal terakhir, jika kamu ingin terlibat dalam perang ini, cobalah datang ke wilayah yang aku kendalikan, dan aku akan melakukan yang terbaik untuk menjagamu. Zhou Yuan telah mengukir namanya di turnamen 9 wilayah, yang tidak diragukan lagi menarik banyak kecemburuan. Di masa-masa biasa, perasaan cemburu itu tidak menjadi masalah, namun selama perang, mustahil untuk menjamin bahwa ahli matahari surgawi dari 5 kekuatan teratas tidak akan mencari kesempatan untuk membunuhnya. Meskipun Zhou Yuan dianggap yang terkuat di antara semua ahli dueling ilahi, jika dia berhasil menembus tahap matahari surgawi, dia hanya akan berada di level awal. Ini berarti akan sangat berbahaya baginya untuk menghadapi ahli veteran matahari surgawi atau bahkan berurusan dengan mereka yang tidak masuk dalam daftar matahari surgawi. Oleh karena itu, Qin Lian mencari Zhou Yuan. Menanggapi niat baik Qin Lian, Zhou Yuan berkata sambil tersenyum, "Jika saya menghadapi masalah, saya pasti akan meminta bantuan tetua Qin Lian." Qin Lian bisa merasakan kesopanan dalam kata-kata Zhou Yuan. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dalam hati. Dia hanya memperlakukannya karena Zhou Yuan masih memiliki aura arogansi sebagai yang terkuat di tahap dueling ilahi dan tidak ingin kehilangan muka. Tahukah dia bahwa perairan di tahap matahari surgawi jauh lebih dalam daripada di dueling ilahi? Tidak masalah. Ketika anak laki-laki ini mengalami beberapa kesulitan, dia akan memahami bahwa meskipun dia memiliki bakat luar biasa dan berada di puncak tahap dueling ilahi, dia harus bertindak dengan hati-hati di tahap matahari surgawi untuk sementara waktu. Hanya ketika dia mencapai matahari surgawi tingkat lanjut barulah dia dapat menampilkan sebagian dari kecemerlangannya yang dulu. Oleh karena itu, Qin Lian tidak mengatakan apapun lagi. Dia juga orang yang sangat bangga, dan dia hanya menyatakan niat baik kepada Zhou Yuan karena dia membantu wilayah Tianyuan di turnamen 9 wilayah. Tapi jika dia tidak menghargai niat baiknya, tidak ada lagi yang bisa dia katakan. Qin Lian berbalik dan memimpin orang-orangnya ke samping. Zhou Yuan menarik kembali pandangannya. Melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya di pulau terapung yang luar biasa itu, dia merasakan niat pertempuran intens yang memenuhi dunia. Dia mengerutkan bibirnya. Dari sudut pandang tertentu, orang-orang ini berjuang untuk tujuan yang sama dengannya. Hanya ketika mereka mengalahkan 5 kekuatan barulah wilayah Wanzhou akan menyerahkan lentera naga leluhur. Suasana di pulau terapung menjadi semakin intens, dan ahli matahari surgawi yang terkenal terus-menerus muncul, menyebabkan seruan keterkejutan sering terdengar. Qin Lian tidak diragukan lagi adalah yang paling mempesona di antara para pendatang, jadi tatapan mereka dipenuhi dengan kekaguman saat mereka menatapnya. Bahkan beberapa ahli tahap sumber sejati sesekali melemparkan tatapan kagum padanya. Qin Lian jelas merupakan yang paling populer di kalangan pakar matahari surgawi di wilayah Tianyuan. Selain Qin Lian, Zhou Yuan melihat sosok mengesankan lainnya. Dia mengintip ke depan dan melihat sejumlah besar ahli klan putih berkumpul. Di garis depan kelompok itu adalah seorang pria berambut putih yang wajahnya pucat, dan dia memasang senyuman yang menusuk hati di wajahnya. Dia bahkan memancarkan tekanan menindas yang samar-samar terlihat. Dia adalah Baiyu dari klan putih, dan dia berasal dari generasi yang sama dengan Qin Lian dan menduduki peringkat ke-15 dalam daftar matahari surgawi.
Tidak jauh dari Bai Yu ada seorang pria kekar berdiri dengan tangan bersilang. Mata pria itu seperti kristal, dan cahaya misterius muncul di sekujur tubuhnya. Dia adalah Bian Buji dari klan Kristal Mendalam, peringkat ke-19 dalam daftar matahari surgawi. Lebih jauh lagi adalah seorang wanita lembut dengan tubuh ramping seperti pohon willow. Ekspresinya lembut dan baik hati. Itu adalah Mu Yulan dari klan kayu, peringkat ke-23 di panggung matahari surgawi. Selain orang-orang yang paling menarik perhatian, beberapa ahli tahap matahari surgawi lainnya juga memancarkan tekanan yang sama mengerikannya dari tubuh mereka. Beberapa kemungkinan besar masuk dalam daftar matahari surgawi. Dari sini, sudah cukup untuk menunjukkan bahwa fondasi matahari surgawi di wilayah Tianyuan memang jauh lebih kuat daripada fondasi para ahli tahap dueling ilahi. Hal ini normal karena banyak ahli matahari surgawi telah muncul sebelum wilayah Tianyuan mulai menurun dan melemah. Di bawah tekanan dari banyak ahli matahari surgawi, para ahli dueling ilahi di Pulau Terapung tidak dapat menahan gemetar, merasa lemah dan tidak berarti. Meskipun apa yang dikatakan Li Qingyue tidak enak didengar, itu memang benar. Dalam perang tingkat ini, para ahli tahap matahari surgawi adalah kekuatan utama, sedangkan para ahli dueling ilahi hanya dapat membantu dan menerima perintah mereka. Sementara Zhou Yuan menghela nafas dalam hati, Genesis Qi berdesir melalui kehampaan, dan 5 sosok muncul di langit. Segera, aura keagungan yang tak terlukiskan menyelimuti dunia. Di bawah aura ini, bahkan Pulau Terapung yang penuh dengan manusia pun langsung terdiam. Apalagi para ahli tahap matahari surgawi, bahkan para tetua tahap sumber sejati di depan membungkuk hormat kepada 5 sosok di kehampaan, wajah mereka dipenuhi dengan kekaguman. Memberi hormat kepada 5 tetua. Sosok yang tak terhitung jumlahnya di Pulau Terapung itu membungkuk satu demi satu. Memberi hormat kepada para tetua. Itu adalah Cijing dan 4 tetua lainnya. Cijing mengamati sosok yang tak terhitung jumlahnya di Pulau Terapung, mengangguk dengan lembut. Agaknya, kalian sudah tahu bahwa 5 kekuatan teratas, termasuk aliansi 3 gunung, Sekte Pedang Awan Merah, dan Istana Naga Berbisa, telah menyatakan perang terhadap wilayah Tianyuan. Sebagai salah satu dari 9 wilayah, kita tidak bisa dengan mudah melepaskan mereka karena tindakan tidak sopan mereka. Wilayah Tianyuan saya akan melawan pertempuran ini dengan seluruh kekuatan kita dan membuat mereka membayar harga yang sangat buruk. Hanya dengan begitu, tidak akan ada seorang pun yang berani meremehkan wilayah Tianyuan kita. Raungan bergema di seluruh Pulau Terapung. Bertarunglah dengan seluruh kekuatan kita. Petik 2, petik 2. Namun, kerutan khawatir terlihat di wajah beberapa orang. Mereka tidak takut pada 5 kekuatan teratas, melainkan wilayah Wanzhou yang berada di belakang mereka. Mayoritas dari mereka adalah ahli tahap sumber sejati, karena hanya orang-orang setingkat mereka yang memahami penyebab lebih dalam dari perang ini. Cijing menerima semua reaksinya dan berkata dengan tenang, selain perang, ada hal penting lain yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Cijing menunjuk ke arah Zhou Yuan dan berkata, kalian semua harus tahu bahwa Zhou Yuan memenangkan tempat pertama di turnamen 9 wilayah. Banyak orang memandang Zhou Yuan dan kagum dengan tenang. Namun, beberapa ahli tahap sumber sejati tidak menunjukkan banyak emosi di wajah mereka karena menurut mereka, posisi pertama di turnamen 9 wilayah tidak berarti apa-apa. Sebaliknya, turnamen 9 wilayah hanyalah permainan kecil di antara junior kecil dueling ilahi mereka. Suara Cijing jatuh dari langit dan bergema di telinga semua orang. Yang ingin saya katakan adalah bahwa Zhou Yuan memiliki identitas lain, dia adalah murid resmi ketiga penguasa tertinggi Chang Yuan. Ketika kata-katanya bergema, tidak diragukan lagi itu seperti bom dahsyat yang meledak di Pulau Terapung, menyebabkan pupil mata semua orang tiba-tiba menyusut. Wajah para ahli sumber sejati juga berubah karena tidak percaya. Qin Lian memutar kepalanya dan melihat wajah Zhou Yuan yang tanpa ekspresi, mulutnya melebar. Yi Qiushui, Ye Bingling dan Lu Xiao juga menatap kaget padanya. Apa yang mereka dengar? Zhou Yuan adalah murid resmi ketiga penguasa tertinggi. Di Pulau Terapung, banyak orang memperlihatkan sosok muda di belakang mereka dengan tidak percaya. Bahkan para ahli tahap sumber sejati pun terkejut. Jelas sekali betapa kata-kata Cijing telah mengejutkan mereka. Semua orang di wilayah Tianyuan tahu bahwa penguasa tertinggi Chang Yuan hanya memiliki 2 murid, Xuanzu dan Cijing. Keduanya adalah ahli top yang dikenal di seluruh surga Hunyuan. Namun Cijing tiba-tiba memberitahu mereka bahwa penguasa tertinggi Chang Yuan memiliki murid ketiga bernama Zhou Yuan, yang hanya berada di puncak tahap dueling ilahi.
Banyak orang yang tidak percaya dan membayangkan hal yang mustahil. Di dunia yang sunyi itu, Zhou Yuan tidak mengucapkan kata pun dan hanya menggenggam tangan. Kuas Yuan surgawi muncul, dan genesis rune kuno dan misterius berkedip-kedip di tubuhnya. Kekuatan roh menyebar di belakangnya, secara samar-samar menampilkan batu gerindra ilahi kekacauan primal yang melepaskan tekanan kuno yang menindas. Kuas Yuan surgawi, metode visualisasi batu gerindra ilahi kekacauan primal. Ketika kuas Yuan surgawi dan siluet batu asa dewa muncul, tidak ada keraguan jika helaan napas dan seruan terdengar di antara kerumunan. Bahkan para ahli tahap sumber sejati gemetar dan menarik napas dengan tajam. Bagaimanapun, tidak ada objek yang bisa dipalsukan. Suara acuh tak acuh Qi Jing terdengar lagi. Zhou Yuan, yang berasal dari surga lain, telah menarik perhatian guruku dan diperintahkan untuk datang ke wilayah Tianyuan. Banyak orang menatap sosok Zhou Yuan dengan tatapan menyala-nyala. Namun kali ini, kekaguman dan rasa iri terpancar dari mata mereka. Namun, mata para ahli tahap sumber sejati berbinar. Mereka memahami arti yang lebih dalam dari kata-kata Qi Jing, penguasa tertinggi Chang Yuan masih aman dan sehat di dunia. Bagaimanapun, Zhou Yuan belum terlalu tua, jadi jika Chang Yuan menerima Zhou Yuan sebagai muridnya, itu pasti terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Mereka diam-diam menghela nafas lega. Selama penguasa tertinggi Chang Yuan masih hidup, mereka merasa bisa berdiri tegak dan tidak perlu lagi takut pada wilayah Wansu. Semua ahli tahap sumber sejati mengintip ke arah Zhou Yuan dan tidak bisa menahan perasaan iri. Anak ini sangat beruntung karena disukai oleh penguasa tertinggi Chang Yuan. Jika dia benar-benar murid resmi penguasa tertinggi, tidak mengherankan jika dia mencapai begitu banyak hal menakjubkan dalam waktu kurang dari 2 tahun. Dia adalah murid resmi ketiga dari penguasa tertinggi. Wajah Li Qingyue berubah pucat. Sebelumnya, dia mengatakan Zhou Yuan akan kehilangan identitasnya sebagai kepala paviliun jika dia berhasil menembus tahap matahari surgawi. Tetapi tampaknya Zhou Yuan tidak akan peduli dengan identitas dan status ini. Menurut aturan wilayah Tianyuan, murid penguasa tertinggi akan menjadi tetua agung, setingkat dengan Master Sekte Xuan Kun. Selain itu, Li Qingyue telah mengatakan bahwa Zhou Yuan dapat dipindahkan dan dijadikan bawahannya dan bahwa dia dapat memerintahkan Zhou Yuan berkeliling. Sekarang Li Qingyue memikirkannya, itu sungguh menggelikan. Qin Lian juga memasang ekspresi rumit di wajahnya. Banyak kebanggaan surga yang luar biasa dan berbakat selalu berharap untuk menjadi murid resmi penguasa tertinggi Chang Yuan, tetapi posisi itu jatuh ke tangan Zhou Yuan. Ini sungguh tidak adil. Qin Lian bergumam pada dirinya sendiri. Zhou Yuan memang luar biasa dan telah memenangkan tempat pertama di turnamen 9 wilayah, dan mungkin dia sudah tak terkalahkan di tahap dueling ilahi, tetapi di mata Qin Lian dan banyak ahli matahari surgawi, Zhou Yuan masih terlalu muda dan tidak berpengalaman. Lagi pula, siapa di antara ahli matahari surgawi saat ini yang tidak berada di atas yang lain ketika mereka berada di tahap dueling ilahi? Meski belum pernah menjadi juara pertama turnamen 9 wilayah tersebut, masih banyak prestasi luar biasa lainnya yang berhasil mereka raih. Mereka juga telah melalui pelatihan yang sungguh-sungguh untuk mencapai tingkat mereka saat ini dan mendapatkan tempat di tahap matahari surgawi surga Hunyuan. Prestasi mereka belum tentu kalah dengan Zhou Yuan. Selain itu, bahkan jika seseorang unggul dalam tahap dueling ilahi, itu tidak berarti seseorang akan mencapai hal yang sama di tahap matahari surgawi. Masih harus dilihat betapa cerahnya masa depan Zhou Yuan. Oleh karena itu, ketika identitas Zhou Yuan diumumkan, bahkan Qin Lian dan orang-orang berpikiran terbuka lainnya merasa marah dan tidak bahagia, apalagi ahli matahari surgawi lainnya. Misalnya Bai Yu dan Bian Biji, yang menatap Zhou Yuan dengan mata panas, mengamatinya dengan cermat. Jika identitas Zhou Yuan seperti dulu, kemungkinan besar mereka sudah menantangnya. Zhou Yuan sangat tenang terhadap tatapan kaget dan tajam yang tak terhitung jumlahnya karena dia sudah mengharapkan pemandangan ini. Bagaimanapun, identitasnya sebagai murid ketiga penguasa tertinggi Chang Yuan memang sulit dipercaya, bahkan bagi para ahli sumber sejati. Anda melihat Zhou Yuan, Lu Xiao, Mu Liu, Yi Qiushui dan yang lainnya tidak bisa berkata apa-apa. Dengan susah payah, Yi Qiushui akhirnya berkata, bagaimana kamu bisa menjadi murid resmi ketiga dari penguasa tertinggi Chang Yuan? Dia dianggap sebagai orang yang paling mengenal Zhou Yuan, dan dia juga orang pertama yang ditemui Zhou Yuan di surga Hunyuan. Dia tidak pernah mengira bahwa pemuda yang dia selamatkan akan memiliki identitas yang begitu menakutkan. Zhou Yuan tersenyum padanya, gurulah yang mengirimku ke wilayah Tianyuan,
Tapi aku terluka dalam badai spasial. Ye Bingling berteriak, tidak heran kamu begitu tidak normal. Jadi, kamu adalah murid penguasa tertinggi Chang Yuan. Setelah mengatakan ini, dia menutup mulutnya dan terkekeh. Semua murid 4 paviliun menatap Zhou Yuan dengan kagum. Jelas bahwa mereka merasakan banyak tekanan setelah identitas Zhou Yuan terungkap, dan bahkan anggota yang sebelumnya dekat dengan Zhou Yuan menjadi sedikit berhati-hati. Lagi pula, identitas Zhou Yuan bukanlah seorang kepala paviliun, dan statusnya sebanding dengan salah satu dari 5 tetua agung. Keheningan di pulau terapung itu berlanjut cukup lama, dan akhirnya, terdengar gumaman pelan. Namun, setelah mengalami guncangan awal, semua orang akhirnya menyadari bahwa penguasa tertinggi Chang Yuan masih hidup. Suasananya ramai tidak seperti sebelumnya, dan semua orang berseri-seri dengan gembira. Selama penguasa tertinggi Chang Yuan masih ada, akan selalu ada kekuatan penstabil di wilayah Tianyuan. Dalam kehampaan, Qi Jing melirik Zhou Yuan. Setelah identitas Zhou Yuan terungkap, moral wilayah Tianyuan meningkat drastis. Namun, hal ini juga memberikan tekanan yang besar kepada Zhou Yuan, seperti pengawasan dari para ahli matahari surgawi. Meskipun mereka tidak berani melampaui batas karena identitas baru Zhou Yuan, mereka pasti akan mempertanyakan apakah Zhou Yuan memiliki kualifikasi untuk menjadi murid resmi ketiga penguasa tertinggi. Tapi Qi Jing tidak terlalu khawatir karena dia percaya pada Zhou Yuan. Meskipun Zhou Yuan adalah murid ketiga dari penguasa tertinggi Chang Yuan dan memenuhi syarat untuk mengambil posisi sebagai tetua agung, dia secara sukarela menolak. Jadi, untuk saat ini, hanya ada 5 tetua di wilayah Tianyuan, suara Qi Jing terdengar lagi. Keributan terjadi, dan banyak orang sedikit terkejut karena tidak ada yang mengira Zhou Yuan akan rela menyerahkan otoritas seperti itu. Ekspresi beberapa ahli sumber sejati juga berubah, tetapi ketika mereka melihat Zhou Yuan lagi, mereka memiliki pendapat yang jauh lebih baik tentang dia. Bagaimanapun, mereka hanya berada di urutan kedua dari 5 tetua agung, dan akan sulit bagi mereka untuk membungkuk hormat kepada seorang junior di tahap dueling ilahi. Setelah identitas Zhou Yuan terungkap, suasana di Pulau Terapung secara bertahap mencapai puncaknya. Qi Jing menjadi serius. Dengan jentikan jarinya, alam semesta Genesis Ki berguling dan membentuk peta besar di kehampaan. Dari informasi yang kami miliki, para ahli dari Aliansi Tiga Gunung, Sekte Pedang Awan Merah, Istana Naga Berbisa, Paviliun Penelan Roh, dan Gunung Guntur semuanya telah keluar dari sarang mereka. Ada 5 wilayah yang menyala di peta, masing-masing melambangkan salah satu dari 5 kekuatan teratas. Menurut lokasi geografisnya, kelimanya kebetulan terletak di sekitar wilayah Tianyuan. Namun selain Aliansi Tiga Gunung, 4 lainnya tidak berbatasan dengan wilayah Tianyuan. Situasinya mirip sekelompok serigala yang mengelilingi harimau. Melihat peta besar ini, banyak orang menjadi serius karena mereka sudah bisa merasakan ketegangan dari badai yang mendekat. Mulai hari ini, wilayah Tianyuan akan membuat daftar layanan perang, yang berarti siapapun yang mengalahkan ahli dari 5 kekuatan teratas akan menerima penghargaan perang. Wilayah Tianyuan akan membuka pintu ke rumah harta karun, dan dengan kredit perang yang cukup, kalian dapat menukar banyak teknik Genesis surga, seni Sein kecil, teknik kultivasi Genesis Ki kelas 6 ke atas, senjata Genesis bermutu tinggi, pil dan harta lainnya. Terlebih lagi, dengan kredit perang yang cukup, kalian bahkan dapat menukarnya dengan seni Sein Genesis yang sebenarnya. Ketika suara jelas Qi Jing terdengar, seluruh utopia Tianyuan meluap karena kegembiraan, dan setiap kali dia menyebutkan hadiah, mata banyak orang memerah, dan napas mereka menjadi lebih tergesa-gesa. Khususnya, ketika seni Sein Genesis disebutkan, bahkan mata para ahli sumber sejati bersinar dengan iri. Raungan histeris yang tak terhitung jumlahnya terjadi. Menghadapi godaan penghargaan perang, semua orang terbakar dengan niat berperang, dan mereka melihat pakar penyerang dari 5 kekuatan sebagai penghargaan perang. Qi Jing dan 4 tetua lainnya mengangguk. Zhou Yuan menghela nafas lega. Setelah hari ini, perang akan benar-benar pecah, dan dia akan segera memulai pelatihan tertutupnya untuk menyerang tahap matahari surgawi. Dia tahu dia hanya bisa berpartisipasi dalam perang setelah dia mencapai tahap matahari surgawi. Itu semua demi lentera naga leluhur. Mata Zhou Yuan memerah. Jika ada yang menghentikannya untuk membangunkan Yao Yao, bahkan jika itu adalah monster raksasa seperti wilayah Wanzhou, dia tidak akan memiliki rasa takut sedikitpun. Perang antara wilayah Tianyuan dan 5 kekuatan pecah seperti yang diharapkan. Pasukan ahli dari 5 kekuatan teratas menyerang wilayah Tianyuan dari segala arah seperti segerombolan belalang.
Wilayah Tianyuan memberikan tanggapan paling frontal, ahli yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di perbatasan dan segera menyalakan api perang. Di depan perbatasan, Genesis Ki yang kejam meletus terus-menerus, dan teriakan perang bergema tanpa henti. Ada pertempuran sengit di mana-mana, dan bau darah yang menyengat memenuhi udara. Para ahli meninggal di kedua sisi setiap hari. Penggilingan daging yang disebut perang itu memang kejam. Perang yang menghancurkan bumi ini menyebabkan guncangan besar di surga Hunyuan, dan perbatasan wilayah Tianyuan menjadi fokus surga Hunyuan. Semua sekte dan faksi menaruh perhatian besar pada perang. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun bahwa kekuatan besar berani menantang salah satu dari 9 wilayah sejak status 9 wilayah tersebut ditetapkan. Semua orang memahami bahwa perang ini menyangkut struktur masa depan surga Hunyuan, dan jika wilayah Tianyuan dikalahkan, prestisenya akan hancur total dan posisinya sebagai salah satu dari 9 wilayah akan menjadi tidak stabil. Ini bisa menjadi wilayah pertama dari 9 wilayah yang statusnya dicabut. Hal ini tidak diragukan lagi akan membuat wilayah Tianyuan menjadi bahan tertawaan. Oleh karena itu, untuk mempertahankan statusnya sebagai salah satu dari 9 wilayah, wilayah Tianyuan akan memperkuat seluruh kekuatan. Dan semua orang tahu betapa tragisnya perang. Saat perang yang menghancurkan bumi berlangsung seperti api di perbatasan wilayah Tianyuan, Zhou Yuan diam-diam duduk bersila di puncak gunung di sebuah pulau tak berpenghuni di kedalaman utopia Tianyuan. Angin topan mengamuk, tetapi setiap kali hembusan angin mendekati tubuh Zhou Yuan, angin itu menghilang dengan tenang dan tidak berubah menjadi apapun. Matanya terpejam, napasnya tersengal-sengal, dan sepertinya dia berada dalam kondisi hibernasi yang dalam. Dia telah berada dalam kondisi ini selama 3 hari. Saat Zhou Yuan bernapas pelan, kabut mulai melonjak. Dia perlahan membuka matanya untuk melihat gelombang kuat Genesis Ki menyapu dan menyebabkan gemuruh guntur. Setelah 3 hari penyesuaian, kondisinya akhirnya mencapai puncaknya. Sudah waktunya untuk mengintegrasikan Ki Naga Suci, gumam Zhou Yuan. Pandangan penuh harapan melintas di matanya. Ki Naga Suci seharusnya dikembalikan kepadanya ketika Kekaisaran Wu besar runtuh, tapi sayangnya, Wu Yao telah mencegatnya, dan dia hanya mengambilnya di turnamen 9 wilayah. Zhou Yuan melipat tangannya, melakukan teknik penyegelan. Raungan naga yang menggema-bergema di kedalaman tubuhnya, mengguncang dunia. Aura emas memancar keluar, menghiasi seluruh langit, dan naga ilusi muncul di kehampaan di belakang Zhou Yuan. Saat ia berputar, ia memancarkan gelombang energi misterius. Zhou Yuan mengangkat kepalanya dan tanpa ragu mengaktifkan kitab suci naga leluhur. Kekuatan hisap misterius keluar dari tubuhnya, menarik naga ilusi ke dalam tubuhnya. Tubuh Zhou Yuan bergemuruh saat kulitnya berubah warna menjadi emas dan muncul sisik naga tipis. Tubuhnya membesar sedikit demi sedikit hingga ia sepenuhnya berubah menjadi raksasa setinggi 10 kaki. Wajahnya tidak bergejolak sedikit pun akibat perubahan yang luar biasa itu. Dengan mata tertutup rapat, dia berkonsentrasi penuh untuk mengoperasikan kitab suci naga leluhur untuk mengintegrasikan Ki Naga Suci yang mengamuk dan menyebabkan kekacauan di tubuhnya. Wu Yao telah mengambil Ki Naga Suci untuk waktu yang lama, dan sebagai hasilnya, ia mengembangkan jejak kemauannya sendiri, yang menyebabkan situasi yang mengamuk ini. Tapi Zhou Yuan tidak khawatir karena perlawanan Naga Suci Ki semakin lemah saat dia mengoperasikan kitab suci naga leluhur. Naga Suci Ki mulai menyadari bahwa Zhou Yuan adalah tempat kelahirannya yang sebenarnya, dan akhirnya menyerah untuk melawan. Itu mengeluarkan raungan naga yang menggembirakan sebelum berubah menjadi beberapa gumpalan cahaya keemasan misterius. Mereka mendarat di tubuh Zhou Yuan. Lonceng emas sepertinya berbunyi. Di dalam dueling ilahi, sinar cahaya dari 100 juta bintang Genesis Ki berkumpul untuk membentuk siluet naga ular emas biru yang luar biasa. Itu melayang di udara, memancarkan tekanan yang tak ada habisnya. Cahaya keemasan turun dari langit dan menyelimuti tubuh besar naga ular biru itu. Bermandikan cahaya yang menyilaukan, naga ular biru itu mengeluarkan suara gemuruh sebelum tubuhnya mulai mengalami perubahan besar. Sisik birunya memudar, berangsur-angsur digantikan oleh sisik naga yang mirip platinum, dan bahkan naga ular pun mulai mengambil wujud naga sejati. Tanduk naga yang terbuat dari platinum perlahan-lahan muncul di kepala ular naga, dan aumannya mulai menyerupai auman naga yang sebenarnya. Bintang Genesis Ki yang tak terhitung jumlahnya di dalam dueling ilahi meletus dengan cahaya yang lebih menyilaukan, seolah bersorak. Ini adalah tanda bahwa nilai Genesis Ki-nya meningkat. Namun,
Transformasi dari naga ular menjadi naga suci belum sepenuhnya selesai karena titik cahaya keemasan yang berangsur-angsur menghilang ketika kekuatan Ki naga suci diserap seluruhnya. Roh Zhou Yuan mengintip siluet besar di dalam dwelling ilahi. Ki ular surgawi yang menaklukkan dunia sebelumnya berada di kelas 7, dan wujudnya adalah naga emas biru. Ini jelas telah berkembang. Warna birunya telah memudar, dan siluetnya mirip dengan naga yang terbuat dari platinum. Ada bintik-bintik cahaya ungu kecil berkedip di sekujur tubuhnya, meski tidak terlalu jelas. Dengan satu pemikiran dari Zhou Yuan, siluet naga platinum berubah menjadi kilatan cahaya dan menghilang. Saat berikutnya, Genesis Ki yang perkasa tersapu. Warnanya berubah dari biru ke platinum, dan memancarkan aura dingin dan mendominasi. Genesis Ki yang begitu kuat. Zhou Yuan mempelajari Genesis Ki dengan cermat, dan perasaan gembira serta kejutan menyenangkan muncul dari hatinya. Genesis Ki Platinum tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada Genesis Ki emas biru. Evolusi berhasil, seru Zhou Yuan. Setelah mengintegrasikan Ki naga suci, Ki ular surgawi penakluk dunia kelas 7 meningkat satu tingkat dan sekarang dianggap sebagai Genesis Ki kelas 8. Namun, sayang sekali bahwa ia masih jauh dari transformasi menjadi naga suci Ki tingkat 9. Jarak itu seperti aliran gunung surgawi. Bagaimanapun, Genesis Ki kelas 9 dianggap sebagai senjata terbaik di seluruh surga. Setidaknya, Zhou Yuan tahu bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki Genesis Ki kelas 9 di wilayah Tianyuan. Aku akan memanggilmu, Ki Naga Langit, gumam Zhou Yuan pada dirinya sendiri. Genesis Ki yang perkasa berkeliaran di tubuhnya, seperti naga sungguhan, menyebabkan daging dan darahnya bergetar dan kekuatan tubuhnya meningkat pesat. Mata tertutup Zhou Yuan terbuka, dan matanya tampak seperti terbuat dari platinum, menembakkan sinar sepanjang 1000 kaki. Sinar cahayanya begitu tajam hingga menembus puncak gunung di depannya. Dia menyipitkan matanya, dan berkas cahaya platinum perlahan memudar. Genesis Ki yang mendominasi. Zhou Yuan sangat gembira melihat Genesis Ki yang baru berevolusi jauh lebih kuat daripada Ki ular surgawi yang menundukkan dunia. Jika dia memiliki Genesis Ki pada level ini ketika dia menghadapi Zhao Mushen, dia tidak akan terjebak dalam pertempuran yang berkepanjangan. Apakah saya menggunakan setengah bulan untuk mengembangkan Genesis Ki? Dia menghitung waktu dan menghela nafas panjang. Perang pasti sudah pecah sekarang. Dia mengintip ke kejauhan, lalu segera mengalihkan pandangannya karena kultivasi tertutupnya belum selesai. Ketika Genesis Ki-nya berevolusi menjadi Genesis Ki kelas 8, dia merasakan Divine Dwellings-nya bergetar dan bintang Genesis Ki yang tak terhitung jumlahnya menunjukkan tanda-tanda menyatu. Ini adalah tanda bahwa dia hampir mencapai tahap matahari surgawi. Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam, matanya menyala-nyala. Sudah lebih dari 2 tahun sejak dia mencapai tahap dwelling ilahi. Bisakah dia akhirnya keluar dari tingkat kultivasi ini? Zhou Yuan perlahan menutup matanya. Dia menantikan untuk melihat tingkat matahari surgawi yang akan dia sempurnakan dalam terobosan ini. Waktu berlalu, dan 3 bulan berlalu sejak Zhou Yuan berkultivasi secara tertutup. Banyak hal telah terjadi di surga Hunyuan selama 3 bulan ini. Masalah terbesarnya tentu saja adalah perang antara wilayah Tianyuan dan 5 kekuatan teratas. Tidak peduli seberapa kecil atau besarnya, semua sekte dan faksi sangat memperhatikan perubahan dalam perang, dan setiap perkembangan baru menjadi fokus surga Hunyuan dan menyebabkan banyak diskusi panas. Ketika perang pertama kali dimulai, 5 kekuatan teratas keluar dari sarang mereka dengan kekuatan penuh dan menuju ke perbatasan wilayah Tianyuan untuk merebut kota-kota perbatasan dan titik sumber daya utama lainnya. Namun, hal itu ditanggapi dengan serangan langsung dari wilayah Tianyuan. Banyak pertempuran terjadi di perbatasan wilayah Tianyuan. Sejak awal perang, wilayah Tianyuan telah membuktikan fondasinya yang kuat bagi dunia. Sekalipun mereka mengalami kemunduran selama bertahun-tahun, mereka masih menghajar dan menumpahkan darah pasukan ahli dari 5 kekuatan teratas dengan serangan balik mereka, dan tidak diketahui berapa banyak ahli yang kehilangan nyawa mereka di medan perang. Namun 5 kekuatan teratas sangat ulet. Mereka tidak peduli dengan kekalahan awal mereka dan mempersiapkan serangan yang lebih kuat dalam sekejap mata dan dengan panik menyerang perbatasan wilayah Tianyuan. Selain itu, 5 kekuatan teratas mengeluarkan panggilan ke seluruh surga Hunyuan. Mereka bermaksud merekrut ahli dari pihak manapun untuk bergabung dengan mereka guna menekan wilayah Tianyuan. Umpan yang mereka keluarkan adalah mereka akan membagi 900 prefektur di wilayah Tianyuan dengan mereka.
Wilayah 9 wilayah bukan hanya yang paling melimpah di Genesis Key, mereka juga memiliki sejumlah besar sumber daya kultivasi. Oleh karena itu, meskipun mereka iri dengan sumber daya tersebut, banyak ahli yang takut dengan kekuatan 9 wilayah tersebut dan tidak berani menyentuhnya. Namun, sekarang sekawanan serigala mengepung wilayah Tianyuan yang sedang memburuk. Tidak dapat dihindari bahwa beberapa kekuatan kehilangan akal sehat mereka karena keserakahan dan bergabung untuk merobek sepotong daging berlemak dari tubuh raksasa wilayah Tianyuan. Namun, mereka tetaplah minoritas. Lebih banyak lagi kekuatan yang tetap netral dan mengawasi dari pinggir lapangan. Oleh karena itu, tampaknya pergerakan 5 kekuatan teratas tidak banyak berpengaruh. Namun di luar dugaan, pasukan 5 kekuatan teratas semakin kuat setiap hari. Setelah beberapa penyelidikan, beberapa orang menemukan bahwa ada kekuatan yang terus-menerus mendukung 5 kekuatan teratas dari latar belakang. Sebenarnya, sebagian besar pasukan tersebut adalah pengikut wilayah Wansu. Meskipun kekuatan mereka tidak bisa dibandingkan dengan 5 kekuatan teratas, mereka memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Dengan pasukan cadangan yang besar itu, serangan mereka terhadap wilayah Tianyuan menjadi lebih sengit, dan perbatasannya berlumuran darah. Banyak sekte dan faksi terkejut karena wilayah Wanzu tidak bisa menahan diri. Meskipun wilayah Wanzu tidak bertindak sendiri, mereka menggunakan semua orang, sekte, dan kekuatan yang mereka bisa. Tampaknya wilayah Wanzu akhirnya mengungkapkan rencana mereka selama bertahun-tahun. Sepertinya mereka tidak akan beristirahat sampai wilayah Tianyuan dihancurkan. Banyak orang diam-diam menghela nafas dan merasa kasihan atas apa yang terjadi di wilayah Tianyuan. Menghadapi serangan dahsyat wilayah Wanzu, tampaknya wilayah Tianyuan pasti akan mengalami bencana. Jadi, dengan bantuan wilayah Wanzu secara rahasia, perang berangsur-angsur berubah. Menghadapi pasukan sekutu yang tak ada habisnya, serangan balik wilayah Tianyuan segera dapat ditahan, dan kedua belah pihak terkunci dalam pertempuran sengit seperti penggiling daging. Para ahli terus berjatuhan tanpa henti, membuat perang semakin tragis dan berdarah. Bau darah yang dibawa oleh perang hampir menyelimuti seluruh surga Hunyuan. Namun meski kedua belah pihak terus mengirimkan ahli untuk mengisi kesenjangan dalam perang, para ahli domain hukum dari kedua belah pihak belum bertindak. Mungkin para pakar domain hukum dari kedua belah pihak sedang mengawasi dan menunggu saat terbaik untuk menyerang. Bagaimanapun, perpindahan dari pakar domain hukum dapat dengan mudah menghancurkan dunia. Meskipun Qi Jing, Master Sekte Xuan Kun dan pakar domain hukum lainnya lebih kuat daripada pihak lain dalam hal kekuatan individu, kelima kekuatan tersebut memiliki keunggulan dalam jumlah, dan ditambah dengan dukungan rahasia wilayah Wanzu, sulit untuk menemukannya, kesempatan terbaik untuk menyerang. Oleh karena itu, mereka harus diam untuk sementara waktu. Dalam perang ini, hasilnya bergantung pada pihak mana yang pertama kali mengungkapkan kelemahannya. Sementara perang antara wilayah Tianyuan dan 5 kekuatan teratas bagaikan kebakaran hutan yang tak terhentikan, ada masalah lain yang menarik banyak perhatian. Surga tahap dwelling ilahi yang dibanggakan di surga Hunyuan telah mulai membuat terobosan satu demi satu. Di antara mereka, yang paling menonjol tidak diragukan lagi adalah Zhao Mushen dari wilayah Wanzu, Wu Yao dari wilayah Wushen, Su Yuwei dari wilayah Zixiao, dan Wang Xi dari wilayah Suehai. Keempatnya telah menyelesaikan terobosan mereka pada waktu yang berbeda, namun hal yang paling menakjubkan adalah masing-masing dari keempatnya telah memurnikan kaca matahari surgawi. Hasilnya mengundang seruan kekaguman yang tak terhitung jumlahnya. Kaca matahari surgawi adalah matahari surgawi tingkat tertinggi, dan setelah dimurnikan, ia dapat melahirkan 400 juta bintang Genesis Key. Ada 3 tingkatan dalam tahap matahari surgawi, dan mirip dengan tahap dwelling ilahi. Ketika seseorang meningkatkan levelnya, matahari surgawi yang dimurnikan akan semakin meningkatkan fondasi seseorang. Zhao Mushen dan yang lainnya baru saja memasuki tahap awal matahari surgawi, namun mereka sudah memiliki dasar 400 juta bintang Genesis Key. Dari titik ini, mereka bahkan dapat menantang para ahli matahari surgawi tingkat lanjut yang hanya menyempurnakan matahari surgawi biasa meskipun mereka hanya berada pada tahap awal matahari surgawi. Bagaimanapun, matahari surgawi biasa berarti seseorang hanya akan memiliki dasar 100 juta bintang Genesis Key. Bahkan pada tahap matahari surgawi tingkat lanjut, paling banyak terdapat 400 hingga 500 juta bintang Genesis Key. Dalam pertarungan sesungguhnya, mustahil bagi ahli matahari surgawi biasa untuk bersaing melawan kebanggaan surga tertinggi di berbagai wilayah. Tentu saja, ini hanya untuk mereka yang memiliki matahari surgawi biasa.
Jika para petinggi surga harus menghadapi ahli matahari surgawi veteran yang telah memurnikan matahari surgawi yang berwarna salju perak, mereka hanya bisa menantang mereka yang berada pada tahap matahari surgawi tingkat menengah. Sedangkan untuk menghadapi ahli matahari surgawi veteran yang telah memurnikan matahari surgawi ungu emas atau bahkan kaca matahari surgawi, mereka perlu berlatih untuk jangka waktu tertentu terlebih dahulu. Zhao Mushen bisa dikatakan telah menghapus semua kesialan di turnamen 9 wilayah dengan terobosannya. Banyak orang yang tidak bisa tidak memujinya. Tidak heran Zhao Mushen mendominasi panggung dueling ilahi selama beberapa tahun. Bahkan jika dia mengalami kemunduran, dia tidak putus asa dan memurnikan kaca matahari surgawi. Dan ketika Zhao Mushen, Wu Yao dan Su Yue menerobos ke tahap matahari surgawi, banyak orang mulai mengalihkan perhatian mereka ke wilayah Tianyuan. Mereka menyadari bahwa Zhou Yuan tidak muncul dalam perang dan telah mendengar bahwa dia sedang bersiap untuk menerobos ke tahap matahari surgawi. Hal ini menggelitik minat banyak orang karena mereka ingin tahu seperti apa level yang akan dicapai Zhou Yuan, yang telah menembus batas tahap dueling ilahi, setelah terobosannya. Jika terobosannya gagal, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan. Namun hasil itu tidak mengejutkan. Bagaimanapun, Zhou Yuan baru berada pada tahap dueling ilahi tingkat lanjut selama beberapa bulan, sedangkan Zhao Mushen, Wu Yao, dan Su Yue telah mempersiapkan diri selama bertahun-tahun pada tahap dueling ilahi tingkat lanjut. Oleh karena itu, terobosan Zhou Yuan dalam Utopia Tianyuan telah menjadi fokus dari banyak antisipasi dan spekulasi. Di sebuah pulau di kedalaman Utopia Tianyuan, sesosok sedang duduk diam di puncak gunung, wajahnya tenang dan tanpa riak emosi, seperti kolam tanpa dasar. Namun, ada gerakan yang menggemparkan di dueling ilahi miliknya. 100 juta bintang Genesis Ki di dalam dueling ilahinya berkumpul menjadi kumpulan cahaya yang menyilaukan, dan gelombang besar Genesis Ki terus menyapu, menciptakan lolongan dan peluit di dalam dueling ilahi miliknya. Zhou Yuan membutuhkan waktu 2 bulan untuk menggabungkan 100 juta bintang Genesis Ki menjadi gugusan cahaya Genesis Ki yang luar biasa. Apalagi itu permulaan baru. Roh Zhou Yuan fokus pada gugusan cahaya yang baru terbentuk, dan dengan satu pikiran, gumpalan Alpha Spiritium keluar dari tas spasialnya dan mengikuti napasnya ke dalam dueling ilahi. Astaga, Alpha Spiritium terus-menerus menyembur ke dalam gugus cahaya Genesis Ki. Dengan penambahan Alpha Spiritium, klaster cahaya Genesis Ki mulai mengalami perubahan besar. Genesis Ki yang terkandung lebih menjadi murni, seolah dimurnikan ribuan kali. Selain itu, Zhou Yuan dapat dengan jelas merasakan Yang Ki paling murni yang lahir di gugus cahaya Genesis Ki. Begitu Yang Ki muncul, suhu di dueling ilahi melonjak. Namun, suhunya tidak membuat dueling ilahi menjadi tidak nyaman. Sebaliknya, panas menyebar dari dueling ilahi dan menembus darah dan tulang Zhou Yuan, membuatnya terasa panas seperti oven. Perasaan nyaman yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuhnya. Itu adalah Yang Ki murni. Setelah matahari surgawi dimurnikan, Yang Ki murni akan lahir. Ki itu misterius dan tidak normal dan dapat berintegrasi sempurna dengan Genesis Ki seseorang. Setelah integrasi berhasil, fondasi Genesis Ki seseorang akan melonjak ke tingkat yang tidak terbayangkan oleh para ahli tahap dueling ilahi. Fondasi Genesis Ki seseorang akan meroket begitu seseorang melangkah ke tahap matahari surgawi karena kehadiran Yang Ki murni yang misterius. Selain itu, Genesis Ki yang telah terintegrasi dengan Yang Ki murni akan melonjak kekuatannya. Yang Ki murni dapat disebut sebagai anugerah terbesar dari tahap matahari surgawi. Penampilan Yang Ki yang murni juga sedikit mengejutkan Zhou Yuan. Dia segera menenangkan emosinya dan terus mengarahkan gumpalan Alpha Spiritium ke dalam dueling ilahi miliknya. Alpha Spiritium bertindak seperti kayu bakar, semakin banyak, semakin terang Yang Ki murni dalam gugus cahaya Genesis Ki. Suhu di dalam dueling ilahi meningkat hingga gugus cahaya Genesis Ki menyerupai matahari yang terik. Di bawah suhu panas, gugus cahaya Genesis Ki, tanpa bentuk yang jelas, menyusut dan secara bertahap membentuk sebuah bola. Bentuk awal matahari surgawi telah muncul. Zhou Yuan terus menuangkan Alpha Spiritium ke dalam dueling ilahi. Saat Yang Ki murni memurnikan matahari surgawi awal, secara bertahap berubah dari merah menjadi perak dan kemudian menjadi ungu emas. Genesis Ki yang meletus dari matahari surgawi juga semakin kuat seiring dengan perubahan warna. Perubahannya tidak berakhir pada warna ungu keemasan tetapi berlanjut dengan kecepatan yang lambat dan stabil. Tidak diketahui berapa lama telah berlalu sebelum kilatan kaca muncul di dalam warna ungu keemasan. Cahaya kaca menyebar dengan cepat, dan hanya dalam beberapa tarikan napas,
matahari surgawi berubah menjadi berkilau dan sebening kristal, tidak ternoda oleh setitik debu pun. Kaca matahari surgawi telah lahir. Apakah itu kaca matahari surgawi? Kelahiran kaca matahari surgawi tidak mengejutkan Zhou Yuan karena jika seseorang seperti dia, yang telah melanggar batas tahap dueling ilahi, gagal memurnikan kaca matahari surgawi, siapa lagi di dunia ini yang bisa berhasil? Tetapi, apakah kaca matahari surgawi adalah batasnya? Roh Zhou Yuan menatap tajam ke kaca matahari yang tergantung tinggi di dueling ilahi, dan untuk beberapa alasan, dia merasakan perasaan aneh. Itu adalah perasaan tidak sempurna. Zhou Yuan merenung cukup lama, lalu tiba-tiba menepuk tas spasial di pinggangnya. Masih ada 1000 helai alpha spiritium yang tersisa di dalam. Dia sepenuhnya menghirup semuanya ke dalam dueling ilahi miliknya. Saat dia menuangkan 1000 helai alpha spiritium ke dalam kaca matahari surgawi, matahari menjadi semakin terang dan jernih. Namun, perubahan khusus yang diharapkan Zhou Yuan tidak muncul. Zhou Yuan mengerutkan kening karena kecewa. Tampaknya alpha spiritium sebanyak apapun tidak dapat menghasilkan perubahan. Namun, dia juga memahami bahwa ini normal, jika tidak, kaca matahari surgawi tidak akan disebut kualitas tertinggi jika semudah itu. Jika alpha spiritium pun tidak dapat menghasilkan perubahan yang diinginkannya, apa yang dapat dia lakukan untuk membuat matahari surgawi berkembang lebih jauh? Zhou Yuan merenung sejenak, dan akhirnya, dia mengalihkan pandangannya ke bola cahaya rune suci yang tergantung tinggi di dalam dueling ilahi. Dia sebelumnya hanya mampu menembus batas dueling ilahi dengan bantuan bola cahaya rune suci. Dia bertanya-tanya apakah itu bisa memperbaiki kaca matahari surgawi lagi. Apakah ini mungkin? Tapi Zhou Yuan kecewa sekali lagi. Bola cahaya rune suci tetap tidak bergerak. Dia tidak tahu apakah itu karena dia tidak mau membantunya atau karena tidak bisa membantu. Apakah aku terlalu memikirkan hal ini? Mungkinkah kaca matahari surgawi benar-benar menjadi batasnya? Apakah benar-benar angan-angan ingin maju lebih jauh lagi? Zhou Yuan tersenyum pahit, tetapi ketika dia ragu-ragu untuk mundur dari latihan, dia tiba-tiba merasakan gerakan di dalam tubuhnya. Dia menengadahkan kepalanya ke belakang dan melihat sesuatu tiba-tiba jatuh dari kehampaan dueling ilahi. Itu adalah zat misterius yang memancarkan cahaya ungu dan emas. Primitif dan tak terbatas, zat ungu keemasan itu misterius dan memancarkan kekuatan menindas yang tak terlukiskan. Apa ini? Seru Zhou Yuan, tetapi dengan sangat cepat hatinya bergetar karena dia merasakan aura familiar dari zat misterius itu. Itu, Yao Yao. Zhou Yuan merasakan gempa di hatinya. Zat misterius itu berasal dari Yao Yao. Kapan Yao Yao menyuntikkan zat misterius itu ke tubuhku, dan apa itu, dan mengapa tiba-tiba muncul? Saat Zhou Yuan panik, zat misterius itu menyentuh kaca matahari surgawi dan menyatu dengannya. Gelombang cahaya meletus dari kaca matahari surgawi, menyebabkan dueling ilahi berguncang hebat. Roh Zhou Yuan menatap tajam ke arah kaca matahari surgawi. Dia dapat dengan jelas melihat tanda cahaya kuning kuno dan pucat tersebar di seluruh kaca matahari surgawi yang murni dan tidak ternoda, dan akhirnya, rune tersebut menyelimuti seluruh kaca matahari surgawi. Kaca matahari surgawi telah berubah menjadi kaca rune matahari surgawi. Kebingungan melintas di wajah Zhou Yuan. Apakah ini versi varian dari kaca matahari surgawi? Namun, samar-samar dia bisa merasakan bahwa kaca matahari surgawi telah mengalami perubahan yang luar biasa. Rune kuno dan tidak jelas tidak sesederhana yang dia bayangkan. Masing-masing sepertinya dilahirkan sejak awal dunia dan dipenuhi dengan aura yang tak terlukiskan. Sudahlah, mari kita lihat tingkat apa yang telah dicapai oleh pondasi Genesis Kiku dengan matahari surgawi yang baru, Zhou Yuan bergumam pada dirinya sendiri. Yang penting itu penting, tapi yang paling penting adalah fondasi Genesis Ki. Fondasi Genesis Ki dari kaca biasa matahari surgawi adalah 400 juta, jadi kaca matahari surgawi bertanda rune miliknya seharusnya lebih kuat. Zhou Yuan memfokuskan rohnya, merasakan matahari surgawi. Sesaat kemudian, matanya terbuka, dan keterkejutan muncul di dalamnya. Duduk di puncak gunung, Zhou Yuan dengan hati-hati merasakan matahari surgawi yang mempesona mengambang di dueling ilahi miliknya. Ekspresi terkejut tiba-tiba terlintas di wajahnya. Ada banyak sekali. Zhou Yuan dapat merasakan 720 juta bintang Genesis Ki yang terkandung dalam kaca matahari surgawi yang ditandai dengan rune kuno. 720 juta. Menghadapi jumlah yang begitu besar, bahkan Zhou Yuan, yang secara psikologis siap, membeku untuk beberapa saat.
Matahari surgawi miliknya memiliki 320 bintang Genesis Ki juta lebih banyak daripada matahari surgawi kaca biasa. Apa ini? Jumlah bintang Genesis Ki 2 kali lipat dibandingkan jumlah matahari surgawi yang terbuat dari kaca biasa. Hati Zhou Yuan bergetar. Dia awalnya berpikir bahwa fondasi Genesis Ki-nya akan mencapai 500 juta, yang mana dia sudah sangat puas, tetapi tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa run kuno yang dibawa oleh zat misterius dapat meningkatkan matahari surgawi kacanya sejauh ini. Itu bisa menghancurkan semua kaca matahari surgawi lainnya. Tahap matahari surgawi memang menakutkan, Zhou Yuan terkagum-kagum. Hanya setelah benar-benar melangkah ke tahap matahari surgawi barulah dia menyadari betapa besarnya jarak antara tahap dueling ilahi dan tahap matahari surgawi. Harus dikatakan bahwa setiap 10 juta peningkatan bintang Genesis Ki sangatlah sulit pada setiap tingkatan tahap dueling ilahi, tetapi peningkatan kecil bahkan tidak lebih lanjut layak disebutkan dalam tahap matahari surgawi. Pada tahap matahari surgawi, fondasi Genesis Ki diukur sebesar 100 juta. Tidak mengherankan bahwa bahkan ahli tahap matahari surgawi yang paling biasa pun dapat dengan mudah mengalahkan ahli dueling ilahi terkemuka. Bahkan tanpa mengeluarkan seni Genesis apapun, para ahli matahari surgawi dapat menghancurkan para ahli dueling ilahi hanya dengan mengandalkan fondasi Genesis Ki mereka saja. Zhou Yuan memejamkan mata, merasakan Genesis Ki yang kuat berkeliaran tanpa henti seperti naga raksasa di dalam tubuhnya. Kekuatan yang dibawanya menyebabkan tubuhnya bergetar terus-menerus. Itu adalah kekuatan yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh ahli dueling ilahi. Saat ini dia bisa dengan mudah menghancurkan dirinya sendiri sebelum terobosan hanya dengan kepalan tangan. Zhou Yuan menginjakkan kakinya di puncak gunung, dan Genesis Ki Platinum melonjak dari kakinya dan membombardir gunung raksasa itu. Genesis Ki Platinum seperti naga bergegas ke gunung, dan beberapa detik kemudian, gunung yang menjulang tinggi itu runtuh. Sinar cahaya platinum yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, dan puncak gunung yang luar biasa itu pecah hanya dalam beberapa tarikan napas. Terlebih lagi, Ki yang kuat yang membungkus Genesis Ki Platinum mengubah pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya menjadi tidak ada secara instan. Itu adalah yang Ki murni yang dapat mengubah Genesis Ki biasa menjadi lebih mendominasi. Setelah menghancurkan gunung dengan hentakan kakinya, Zhou Yuan berdiri di kehampaan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum ke angkasa. Kekuatan semacam ini membuatnya sangat bahagia. Saya akhirnya melangkah ke tahap matahari surgawi. Senyuman tak terkendali menyinari wajah Zhou Yuan. Sekarang dia memiliki kekuatan tahap matahari surgawi, dia dapat dianggap sebagai ahli tingkat tetua di Sekte Changxuan. Selain itu, dia percaya bahwa ketika dia kembali ke Sekte Changxuan, dia memang akan menjadi salah satu ahli terkuat di sana. Anjing tua Seng Yuan itu. Mata Zhou Yuan berkilat dingin. Dia tidak akan pernah melupakan pelhutangnya yang memaksanya keluar dari surga Changxuan dan menyebabkan Yao Yao kehilangan kesadaran. Dia bersumpah akan membuat Seng Yuan membayar dengan darah ketika dia kembali ke surga Changxuan. Sementara Zhou Yuan tenggelam dalam kekuatan Genesis Ki di tubuhnya, kekosongan tiba-tiba beriak, dan sesosok tubuh ramping keluar. Apakah kamu berhasil melakukan terobosan? Selamat, kata Qi Jing sambil tersenyum saat dia melihat Zhou Yuan dari atas ke bawah. Rambut merah anggurnya berkibar lembut tertiup angin. Apakah itu kaca matahari surgawi? Qi Jing telah menerima kabar bahwa Zhao Mushen, Wu Yao, Su Yuwei dan yang lainnya telah menembus tahap matahari surgawi dan masing-masing menyempurnakan kaca matahari surgawi. Jadi, dia tahu bahwa banyak orang di surga Hunyuan sedang menunggu untuk mengantisipasi terobosan Zhou Yuan. Zhou Yuan ragu-ragu sejenak sebelum menjawab karena dia tidak tahu apakah matahari surgawi yang bertanda run miliknya dianggap sebagai matahari surgawi kaca. Ketika Qi Jing menyadari keraguan Zhou Yuan untuk menjawab, ekspresinya menegang. Mungkinkah dia tidak memurnikan kaca matahari surgawi? Itu mungkin saja. Tidak ada yang mengatakan bahwa seseorang dapat berhasil memurnikan kaca matahari surgawi setelah melanggar batas tahap dueling ilahi. Apapun bisa terjadi, dan kegagalan yang tidak terduga juga sering terjadi. Tapi Zhou Yuan dianggap sebagai ahli dueling ilahi terkuat di surga Hunyuan setelah dia mengalahkan Zhao Mushen. Oleh karena itu, dia pasti akan diejek jika dia gagal memurnikan kaca matahari surgawi. Melihat ekspresi gugup Qi Jing, Zhou Yuan tahu dia salah memahami maksudnya, dan buru-buru menjelaskan, ada kaca matahari surgawi, tapi dia tidak banyak bicara dan sebaliknya, dengan satu pemikiran, merilis aliran besar platinum Genesis Ki. Matahari surgawi terlihat samar-samar di dalam Ki,
dan di dalamnya ada banyak bintang yang berkelap-kelip terang, menyebabkan kekosongan berguncang dengan hebat. Qijing hanya melirik matahari surgawi dan sudah bisa membedakan seberapa kuat fondasi Genesis Ki-nya. Ekspresi terkejut terlihat di wajahnya yang biasanya tenang. 700 juta. Dia menarik napas tajam, menatap Zhou Yuan. Zhou Yuan tersenyum. Tepatnya 720 juta. Meskipun Qijing adalah ahli domain hukum, sudut matanya masih bergerak cepat ketika mendengar kata-katanya. Meskipun fondasi 720 juta bintang Genesis Ki tidak dianggap sebagai masalah besar bagi orang-orang setingkatnya, hal itu tidak dapat dibayangkan oleh seseorang pada tahap awal matahari surgawi. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu sepanjang pengetahuannya. Bahkan pakar matahari surgawi terkemuka memiliki paling banyak 400 hingga 500 juta bintang Genesis Ki. Dia belum pernah mendengar ada orang yang memiliki lebih dari 700 juta bintang Genesis Ki di tahap awal matahari surgawi. Matahari surgawi abnormal macam apa yang telah disempurnakan oleh Zhou Yuan? Qijing menatap Zhou Yuan dengan ekspresi aneh sambil mengusap pelipisnya. Dia benar-benar tidak bisa memahaminya. Dia telah menciptakan dueling ilahi yang kacau balau ketika dia berada di tahap dueling ilahi, dan sekarang dia menyempurnakan kaca matahari surgawi dengan fondasi 700 juta bintang Genesis Ki di tahap matahari surgawi. Dia benar-benar monster. Saya sangat penasaran apa yang akan terjadi ketika kamu mencapai tahap sumber sejati, goda Qijing. Zhou Yuan tersenyum malu. Sebenarnya, perubahan aneh pada matahari surgawinya tidak ada hubungannya dengan dirinya dan terutama disebabkan oleh substansi misterius Yao Yao. Zhao Mushen telah memurnikan kaca matahari surgawi, tetapi jika dia tahu bahwa kaca matahari surgawimu mengandung lebih dari 700 juta bintang Genesis Ki, dia tidak akan ingin bertemu kamu lagi, kata Qijing, matanya beralih ke bulan sabit saat dia tersenyum. Jelas sekali bahwa perubahan Zhou Yuan membuatnya sangat bahagia dan gembira. Zhao Mushen juga memurnikan kaca matahari surgawi. Ketika Zhou Yuan merusak terobosan Zhao Mushen di turnamen 9 wilayah, dia pikir dia telah menundanya, namun tanpa diduga, Zhao Mushen juga berhasil mencapai tahap matahari surgawi dan menyempurnakan kaca matahari surgawi. Orang ini sungguh tangguh. Tidak hanya dia, Wu Yao, Su Yuwei, dan Wang Xi semuanya berhasil membuat terobosan dan memurnikan kaca matahari surgawi. Zhou Yuan mengangguk. Keempat orang ini adalah yang terkuat di antara semua ahli dueling ilahi di surga Hunyuan, jadi tidak mengherankan jika mereka memiliki pencapaian seperti itu. Qijing menatap Zhou Yuan sejenak, ragu-ragu, dan akhirnya tersenyum tak berdaya. Sekarang kultivasi tertutupmu akhirnya berakhir. Kalau tidak, itu akan sedikit merepotkan. Ekspresi Zhou Yuan menegang. Apa yang telah terjadi? Apa yang terjadi? Qijing tidak langsung menjawab pertanyaan Zhou Yuan, tetapi berkata, kamu dalam pengasingan terpencil selama lebih dari 3 bulan, dan perang antara wilayah Tianyuan kita dan 5 kekuatan teratas telah berlangsung selama lebih dari 3 bulan. Ekspresi Qijing berubah dingin saat dia melanjutkan, dalam 3 bulan ini, wilayah Tianyuan telah membayar harga yang sangat mahal. 5 kekuatan terbaik lebih sulit untuk dihadapi daripada yang kita perkirakan. Zhou Yuan mengerutkan alisnya. Apakah 5 kekuatan teratas benar-benar kuat? Mereka tidak kuat, tapi wilayah Wanzhou di belakang mereka kuat. Qijing menghela nafas, kita tidak hanya berperang melawan 5 kekuatan teratas dalam perang ini, tetapi juga berperang dengan wilayah Wanzhou. Hanya saja wilayah Wanzhou masih memiliki keengganan untuk muncul di permukaan sehingga tidak akan bertindak secara langsung. Meski begitu, metode yang digunakan di wilayah ini sudah cukup untuk membuat wilayah Tianyuan kita yang sedang melemah menjadi semakin lemah. 5 ahli kekuatan teratas yang datang pada awal perang hampir semuanya dapat dikalahkan, tetapi wilayah Wanzhou menggunakan kekuatan secara diam-diam dan memiliki lebih banyak pasukan bawahan yang bergabung dengan mereka. Kita bahkan menduga mereka ini bukan hanya pengikut wilayah Wanzhou. Zhou Yuan membukakan matanya. Ada daerah lain yang mencoba menyerang kita saat kita sedang terpuruk. Qijing mengangguk. Wilayah Wanzhou memiliki banyak sekutu, misalnya wilayah Yaogui. Namun bantuan wilayah Yaogui tidak terlalu jelas, jadi mungkin saja wilayah Yaogui memanipulasi beberapa pasukan bawahan untuk membantu 5 kekuatan teratas. Ini juga alasan mengapa 5 kekuatan teratas menjadi lebih kuat dalam 3 bulan terakhir. Mereka bahkan mampu menstabilkan situasi yang runtuh dan melancarkan serangan yang lebih agresif di perbatasan wilayah Tianyuan. Selama periode ini, wilayah Tianyuan kita mengalami kerugian besar, kita telah kehilangan lebih dari 500 anggota 4 paviliun kita. Pada akhirnya, bahkan suara Qijing pun berubah menjadi serak.
Wajah Zhou Yuan menjadi suram. Bagaimanapun, dia adalah kepala paviliun 4 paviliun, dan anggota 4 paviliun berada di bawah komandonya. Harus dikatakan bahwa 4 paviliun bahkan tidak kehilangan banyak orang di turnamen 9 wilayah sebelumnya. Sungguh memilukan melihat begitu banyak orang terkubur dalam perang ini. Di antara mereka, mungkin ada wajah-wajah familiar dari orang-orang yang pernah dia temui sebelumnya. Yi Qiushui dan Ye Bingling, apakah mereka baik-baik saja? Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Qi Jing menggelengkan kepalanya, berkata, mereka baik-baik saja. Saat itulah hati Zhou Yuan sedikit rileks. Bagaimanapun, mereka adalah orang yang paling dekat dengannya di 4 paviliun, terutama Yi Qiushui. Dia tidak hanya telah menyelamatkannya sebelumnya, dia juga telah melakukan semua yang dia bisa untuk membantunya di 4 paviliun. Jadi, dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada mereka, apapun yang terjadi. Apakah para ahli domain hukum tidak berencana untuk mengambil tindakan? Zhou Yuan bertanya. Situasi perang tampak tragis, namun ini karena para ahli domain hukum di kedua belah pihak masih belum bertindak. Jika tidak peduli berapa banyak orang yang bergabung dalam perang, semuanya akan berubah menjadi abu setelah mereka dimasukkan ke dalam domain hukum. Oleh karena itu, para ahli domain hukum dapat mengakhiri perang dengan cepat. Qi Jing menjawab, tidak sesederhana itu. Ada 7 pakar domain hukum dari 5 kekuatan teratas, dan meskipun mereka tidak sekuat kita, akan merepotkan jika mereka bergandengan tangan untuk menyerang. Selain itu, kita tidak berani meninggalkan wilayah Tianyuan tanpa sepenuhnya memahami situasinya karena kami dapat dengan mudah jatuh ke dalam perangkap lawan. Dan begitu ahli domain hukum di pihak kita terluka, tidak ada ahli dueling ilahi dan matahari surgawi yang dapat mengkompensasi kerugian ini. Zhou Yuan diam-diam mengangguk. Meskipun kata-kata Qi Jing tidak enak didengar, itu memang benar. Kehadiran pakar domain hukum tidak sebanding dengan sejumlah pakar dueling ilahi dan pakar matahari surgawi karena mereka adalah kekuatan strategis. Lawan mereka tampaknya hanya memiliki 7 ahli domain hukum dengan fondasi lemah di pihak mereka, namun wilayah Wanzhou, seekor buaya berbisa, diam-diam mendukung mereka. Oleh karena itu, Qi Jing tidak akan mengambil tindakan sembarangan sebelum dia menemukan peluang bagus. Hasil perang kemungkinan besar akan ditentukan oleh ahli domain hukum pihak mana yang akan mengungkapkan kelemahannya terlebih dahulu. Bukankah kakak perempuan senior bilang ada sedikit masalah? Zhou Yuan bertanya, mengubah topik pembicaraan. Mata Qi Jing menjadi lebih tajam saat dia menjelaskan, kamu sudah terlalu lama berkultivasi secara tertutup, dan baru-baru ini, rumor menyebar ke seluruh wilayah Tianyuan bahwa kamu sengaja menghindari perang. 5 kekuatan teratas pasti menyebarkan rumor tersebut untuk menggoyahkan moral wilayah Tianyuan. Cara ini tidak akan berguna bagi ahli dueling ilahi, tetapi kamu berbeda karena kamu adalah murid resmi guru kita. Meskipun kamu telah menolak menjadi seorang penatua, identitasmu tidak dapat disangkal. Bahkan jika kamu tidak memiliki kekuatan seorang tetua agung, kamu memiliki gelar tetua agung. Kamu harus tahu bahwa para ahli matahari surgawi di wilayah Tianyuan mempunyai banyak kritik terhadapmu yang menjadi murid resmi ketiga guru kita. Zhou Yuan dengan tenang mengangguk. Mengingat penampilannya di turnamen 9 wilayah, tidak ada ahli dueling ilahi di wilayah Tianyuan yang berani mempertanyakan kemampuannya, namun penampilannya tidak dapat menghalangi para ahli matahari surgawi. Seperti yang dibanggakan oleh surga generasi sebelumnya, mereka awalnya sangat meremehkan para ahli dueling ilahi generasi saat ini. Pencapaian Zhou Yuan memang luar biasa, namun di mata para ahli matahari surgawi, hal itu tidak cukup menjadi alasan bagi penguasa tertinggi Chang Yuan untuk mendukungnya. Jadi, mereka marah dan tidak yakin. Mereka tidak dapat menerima bahwa Zhou Yuan telah mencapai tujuan seumur hidup mereka hanya dengan kekuatan tahap dueling ilahi. Oleh karena itu, ketika identitas Zhou Yuan terungkap, banyak ahli matahari surgawi dari wilayah Tianyuan memiliki banyak kritik yang tak terhindarkan di dalam hati mereka meskipun mereka tidak mengatakan apapun. 5 kekuatan teratas kemungkinan besar memanfaatkan ketidakpuasan mereka untuk menyebarkan rumor dalam upaya untuk menggoyahkan moral wilayah Tianyuan. Dengan demikian, rumor tersebut menyebar dengan sangat cepat, mengatakan bahwa Zhou Yuan berpura-pura berkultivasi secara tertutup untuk menghindari perang. Dan ditambah dengan banyaknya serangan sengit dari 5 kekuatan teratas, hal itu mengakibatkan banyak korban di pihak wilayah Tianyuan dan pasti menimbulkan kebencian terhadap Zhou Yuan. Jika rumor semacam ini terus menyebar, niscaya akan berdampak besar pada reputasi Zhou Yuan. Zhou Yuan tidak peduli dengan dampaknya terhadap reputasinya,
Tetapi dia tahu bahwa rumor tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi prestise Chang Yuan. Orang-orang akan mengatakan bahwa dia adalah seorang penilai karakter yang buruk dan telah mengecewakan warga wilayah Tianyuan, sehingga sangat mempengaruhi moral wilayah Tianyuan. Inilah tujuan sebenarnya lawan. Zhou Yuan tersenyum tipis, berkata, 5 kekuatan teratas benar-benar akan melakukan apa saja untuk menang. Namun cara ini ibarat kertas yang mudah terkoyak. Apa yang kamu rencanakan? Qi Jing bertanya. Zhou Yuan meregangkan tubuhnya dan berkata, tentu saja saya berencana untuk berpartisipasi dalam perang. Sejak awal, saya tidak pernah bermaksud menghindari pertarungan. Sekarang terobosan saya berhasil, saya juga harus melatih tubuh saya. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya cara untuk memenangkan lentera naga leluhur. Dia tersenyum pada Qi Jing. Juga, saya harus membuat semua ahli matahari surgawi memahami mengapa guru kita memilih saya dan bukan mereka. Mendengar perkataannya, Qi Jing pun tersenyum. Mereka akhirnya akan memahami apa itu keputusasaan. Seorang ahli matahari surgawi awal yang memiliki dasar 720 juta bintang Genesis Ki. Kemungkinan besar hal itu akan mengejutkan banyak orang. Di kota api merah di perbatasan barat laut wilayah Tianyuan. Kota api merah milik prefektur Qiyun, yang terletak di perbatasan wilayah Tianyuan, dan berfungsi sebagai pintu gerbang ke wilayah tersebut. Oleh karena itu, ini telah menjadi fokus 5 kekuatan teratas dalam perang. Pada awal perang, pasukan 5 kekuatan menutup penutupan menuju prefektur Qiyun, tetapi pasukan wilayah Tianyuan yang menunggu di sana dengan cepat mengalahkan mereka. Namun, hal itu tidak menghentikan 5 kekuatan teratas. Mereka segera pulih dengan dukungan banyak kekuatan, dan pertempuran sengit terus terjadi di perbatasan prefektur Qiyun. Tidak diketahui berapa banyak ahli yang tewas dalam perang tersebut, dan darah mereka memenuhi udara. Kota api merah adalah kota besar di prefektur Qiyun, dan pertempuran sengit terjadi di sekitarnya setiap hari. Penghalang cahaya Genesis Ki yang luar biasa menyelamatkan seluruh kota, dan Genesis Runes yang tak terhitung jumlahnya terus mengalir di sekitarnya, memancarkan gelombang Genesis Ki yang kuat dan berbahaya. Tembok kota dijaga ketat, dan tentara berpatroli tanpa henti saat para ahli berdiri di menara kota yang tinggi dan mengamati jarak untuk mencari Genesis mendadak Genesis Ki. Kota ini dipertahankan dengan baik. Akibat perang tersebut, suasana di kota api merah yang awalnya ramai menjadi tertekan, dan sosok-sosok yang bolak-balik menunjukkan ekspresi tegang dan memancarkan niat membunuh. Sebuah bangunan berkubah tinggi berdiri di utara kota, dan orang sering keluar masuk. Tempat itu tampak sangat ramai dan tidak berbeda dengan tempat-tempat populer di kota api merah sebelum perang. 3 kata terukir dengan tulisan mencolok dan berani di bagian atas bangunan kubah. Aula Dinas Perang. Bagian dalam aula penuh dengan aktivitas. Sebuah tim yang berlumuran bau darah yang menyengat masuk dari waktu ke waktu, tapi itu tidak menarik banyak perhatian. Banyak yang hanya melirik sekilas ke arah mereka. Tim berbaris ke tengah aula, mengeluarkan cermin tembaga dan meninggalkannya di meja kasir. Seseorang berpakaian hitam di belakang meja kasir menerima cermin tembaga dan melipat satu tangannya ke dalam segel. Setitik cahaya muncul dari cermin. Itu adalah pecahan cahaya roh. Ketika roh seseorang dihancurkan, itu akan berubah menjadi pecahan cahaya. Pecahan cahaya jatuh ke cermin tembaga dan berubah menjadi wajah ilusi. Itu adalah musuh yang terbunuh. 100 poin kredit perang untuk ahli awal matahari surgawi. Pria berbaju hitam mengeluarkan segel giok dan dengan lembut menempelkannya pada cermin tembaga. Angka 420 muncul di cermin. Pemilik cermin tembaga itu menyingkirkan cermin tembaga itu dengan senyum puas. Saudaraku, ayo kita minum dan bersantai. Dia tertawa dan memimpin tim di belakangnya ke area lain di aula. Itu adalah tempat peristirahatan di mana tim yang baru saja kembali dari misinya dapat beristirahat, mengobrol dengan suara keras dan bertukar informasi. Di tempat istirahat, Ye Bingling, Yi Qiushui, Mu Liu dan yang lainnya duduk mengelilingi meja di sudut. Saya mendengar dari kakek saya hari ini bahwa selusin orang dari 4 paviliun terbunuh, kata Yi Qiushui perlahan, tampak sedikit kesal. Ye Bingling, Mu Liu dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka, lalu mengangkat cangkir anggur mereka dan meneguknya dengan ekspresi melankolis. Sekte Pedang Awan Merah, Aliansi 3 Gunung, dan yang lainnya semuanya layak mati. Kita seharusnya sudah menyingkirkan mereka dari surga Hunyuan sejak lama. Aura beku menutupi wajah cantik Ye Bingling, dan niat membunuh muncul di matanya. Anggota 4 paviliun dianggap sebagai elit panggung dueling ilahi di wilayah Tianyuan. Oleh karena itu,
Mereka memikul banyak tanggung jawab dalam perang, dan harga yang harus mereka bayar adalah hilangnya rakyat mereka setiap hari. Selain itu, banyak orang yang dikenal Yi Qiushui dan Ye Bingling. Mereka akhirnya menyadari kejamnya perang. Yang lain tidak berbicara, tetapi niat membunuh di mata mereka tidak tersamarkan. Banyak orang yang minum-minum dan mengumpat di bagian lain tempat peristirahatan. Mayoritas memarahi aliansi Tiga Gunung, dan beberapa menangis terseduh-seduh sambil memegang botol anggur. Di tengah keributan dan kebisingan, sebuah suara marah terdengar, kita berjuang dengan hidup kita, tetapi tetua kecil menggunakan kultivasi tertutup sebagai alasan untuk menghindari perang. Siapa bilang dia tidak? Tetua Agung Cijing dan Zuanzu juga merupakan murid resmi penguasa tertinggi Chang Yuan, namun mereka telah menemani penguasa tertinggi Chang Yuan dalam banyak pembantaian tragis dan telah melalui pertempuran brutal yang tak terhitung jumlahnya. Mereka telah melakukan dinas militer yang luar biasa. Hanya karena merekalah wilayah Tianyuan sekarang memiliki wilayahnya saat ini. Tapi tetua kecil itu terlalu beruntung. Dia mengatakan dia akan berkultivasi secara tertutup, tetapi dia telah menghilang selama lebih dari 3 bulan. Bahkan Zhao Mushen dan yang lainnya telah menyelesaikan terobosan mereka. Apakah dia benar-benar belum selesai? Saya pikir dia takut ikut perang, takut terjadi kecelakaan. Identitasnya lebih unggul dari kita. Siapa yang bisa bertanggung jawab jika sesuatu terjadi padanya? Suara-suara mencibir dingin terdengar satu demi satu, masing-masing dipenuhi dengan kebencian, kecemburuan dan kemarahan. Sulit untuk mengatakan apakah identitasnya benar dan mungkin tetua Cijing menyuruhnya berpura-pura menjadi murid penguasa tertinggi Chang Yuan untuk meyakinkan kita semua. Kalau tidak, bagaimana penguasa tertinggi Chang Yuan bisa memperhatikannya? Aula itu bergema dengan tawa. Wajah Yi Qiushui menjadi pucat saat mendengar kata-kata itu. Para ahli matahari surgawi itu sudah bertindak terlalu jauh. Mereka tentu saja telah mendengar rumor tersebut, tetapi mereka tidak menganggapnya serius sebelumnya. Keadaannya sekarang semakin buruk, dan ditambah dengan tekanan besar yang mereka alami selama perang, mereka tidak dapat mengendalikan diri lagi. Dia berdiri dan langsung berjalan ke arah kelompok ahli matahari surgawi sambil tertawa. Kamu berani menghina seorang tetua di depan umum. Para ahli matahari surgawi menoleh dan meliriknya. Mereka tidak berani memarahinya karena mereka tahu dia adalah cucu Yi Yan. Mereka semua menundukkan kepala. Saat itulah terdengar ledakan tawa di belakang mereka. Nona Qiushui, kita berjuang dengan hidup kami setiap hari, dan kita mungkin tidak bisa duduk di sini besok. Jadi, mengucapkan beberapa patah kata bukanlah suatu kejahatan kan? Yi Qiushui menoleh untuk melihat beberapa ahli sekte roh surgawi duduk di sana, dan yang di tengah adalah mantan kepala paviliun Master Li Qingyue. Ketika yang lain mendengar kata-katanya, ekspresi mereka menjadi serius, dan amarah mereka berkobar. Mereka berbalik dan melanjutkan topik mereka sebelumnya. Li Qingyue benar, mereka mungkin tidak akan bertahan besok, jadi siapa yang peduli siapa yang mereka sakiti. Melihat semua orang mengabaikannya sepenuhnya, Yi Qiushui mengepalkan tangannya, dan tubuhnya gemetar karena marah. Namun, di tengah kebisingan, sesosok muda kurus masuk ke aula dinas perang. Aula tiba-tiba menjadi sunyi, dan tawa serta olok-olok tiba-tiba berhenti ketika sosok itu muncul. Semua orang menatap wajah yang familiar itu dengan tatapan yang tak terlukiskan. Para ahli matahari surgawi yang tertawa juga berhenti tiba-tiba, masing-masing memasang ekspresi berbeda karena sosok yang masuk ke aula adalah orang yang mereka ejek. Itu adalah Zhou Yuan, yang dijuluki tetua kecil. Zhou Yuan melangkah ke aula dinas perang, melihat banyak mata yang melihatnya, dan bisa merasakan suasana yang aneh dan tenang. Namun, dia mempertahankan ekspresi tenang sambil memandang sekeliling ruangan, lalu menuju ke tempat istirahat. Di tempat peristirahatan, ekspresi para ahli matahari surgawi berubah secara tidak wajar ketika mereka melihat Zhou Yuan. Meskipun mereka telah berbicara dengan tidak hormat tentang Zhou Yuan beberapa saat yang lalu, status Zhou Yuan di wilayah Tianyuan tidak dapat disangkal. Bahkan jika dia telah menolak posisi tetua agung, dia masih menjadi murid resmi penguasa tertinggi Chang Yuan. Oleh karena itu, bahkan para tetua dari komite tetua wilayah Tianyuan harus menyatakannya, apalagi para ahli matahari surgawi. Mereka dapat mengalahkan Zhou Yuan secara diam-diam, tetapi mereka tidak akan berani meremehkan Zhou Yuan di hadapannya. Namun, mereka memiliki kebanggaan sebagai ahli matahari surgawi pada umumnya dan tidak ingin mengungkapkan sedikit rasa takut di depan Zhou Yuan. Oleh karena itu, mereka semua berdiri tegang, menatap kosong pada Zhou Yuan saat dia mendekat,
memikirkan bagaimana mereka harus menanggapi omelan Zhou Yuan. Di tengah-tengah mereka, Zhou Yuan tiba di tempat peristirahatan. Namun, saat para ahli matahari surgawi menahan napas dan menunggu untuk melihat bagaimana Zhou Yuan akan marah, Zhou Yuan bahkan tidak melirik mereka. Sebaliknya, Zhou Yuan melambai ke meja orang di sudut sambil tersenyum. Zhou Yuan, senyuman terkejut terlihat di wajah Yi Qiushui, dan dia, Ye Bingling, dan Mu Liu secara bersamaan melompat berdiri. "Kamu keluar, apakah kamu menerobos?" Yi Qiushui bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia kemudian segera melirik para ahli matahari surgawi yang mengenakan ekspresi tidak wajar di tempat peristirahatan dan berbisik, "Abaikan saja mereka. Ini akan sangat mempengaruhi reputasi Zhou Yuan jika dia terlibat konflik dengan mereka." Zhou Yuan tersenyum. Dia, tentu saja, tidak punya niat untuk menjelaskan dirinya kepada mereka. Sekalipun dia telah mendengar dengan jelas kata-kata mereka, bukanlah karakternya untuk menonjolkan identitasnya sebagai murid penguasa tertinggi Chang Yuan untuk menindas orang lain. Meskipun kata-kata mereka tidak enak didengar, mereka juga mempertaruhkan nyawa mereka untuk memperjuangkan wilayah Tianyuan. Mungkin di satu sisi, mereka juga bertarung demi lentera naga leluhur. Oleh karena itu, jika dipikir-pikir seperti ini, Zhou Yuan tidak bermaksud untuk marah kepada mereka karena pada akhirnya, mereka hanya cuek dan iri padanya. Sebelum Zhou Yuan mengatakan apapun, sebuah tawa terdengar di belakangnya. "Hahaha, tetua kecil Zhou Yuan, semua orang berada di bawah terlalu banyak tekanan dan terlalu banyak minum hari ini, jadi mereka mengatakan hal yang salah. Harap menjadi orang yang lebih besar dan jangan tersinggung." Zhou Yuan berbalik dan melihat Li Qingyue, mantan kepala paviliun. Meskipun Li Qingyue sepertinya berusaha memaafkan para ahli matahari surgawi lainnya, dia tampaknya tidak memiliki niat baik dengan berbicara di waktu dan tempat seperti itu. Benar saja, wajah setiap ahli matahari surgawi memerah karena marah. Menjadi orang yang lebih besar. Ketika kita menjadi terkenal di wilayah Tianyuan, Zhou Yuan bahkan belum ada. Mereka mengambil keputusan dan memutuskan bahwa jika Zhou Yuan berani melakukan apapun terhadap mereka, mereka akan membuat keributan dan melihat bagaimana dia akan membereskan kekacauan itu. Zhou Yuan melirik Li Qingyue yang tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, "Panggil saja aku kepala paviliun. Bagaimanapun, ini adalah periode yang tidak biasa, dan beberapa tetua mengizinkan saya mempertahankan posisi Master Paviliun Utama sedikit lebih lama. Jadi, jangan panggil aku tetua kecil dulu." Tersengat oleh kata-kata Zhou Yuan, Li Qingyue memaksakan senyum, wajahnya terlihat berkedut. "Master Kepala Paviliun memiliki kehidupan yang baik. Saya tidak berpikir Anda bisa mengubah peraturan." Ada rasa cemburu yang tidak bisa disembunyikan di matanya. Dulu ketika dia menerobos ke tahap matahari surgawi, dia segera dicopot dari posisi Master Paviliun Utama dan kehilangan status tinggi dan perkasa yang serupa dengan status seorang tetua. Namun, aturannya berubah saat giliran Zhou Yuan. Zhou Yuan mengabaikannya begitu saja karena dia tahu bahwa Li Qingyue datang untuk membuat masalah, dan cara terbaik untuk menghadapi orang-orang seperti dia adalah dengan mengabaikan mereka. Dia berbalik untuk berkata kepada Yi Qiushui dan yang lainnya, "Bantu saya memilih beberapa elit dari 4 paviliun untuk membentuk sebuah tim." Yi Qiushui terkejut sesaat sebelum dia bertanya, "Kamu ingin berpartisipasi dalam perang?" Setelah pertempuran awal skala besar antara wilayah Tianyuan dan 5 kekuatan teratas, kedua belah pihak melakukan invasi skala kecil. Kelompok kecil, seperti pemburu, mencari kemana-mana untuk mencari musuh. Banyak ahli matahari surgawi di tempat peristirahatan juga membunuh musuh dengan cara yang sama untuk mendapatkan penghargaan perang. Tapi serangan seperti berburu itu sangat berbahaya, dan begitu seseorang bertemu musuh, salah satu pihak pasti akan terbunuh. Itu adalah metode yang brutal dan kejam. Secara umum, para ahli dueling ilahi digunakan sebagai pengintai, mata-mata, dan bahkan sasaran empuk. Oleh karena itu, seorang ahli matahari surgawi yang kuat selalu dipilih sebagai kapten mereka untuk membantu mereka mendapatkan kredit perang. Namun area perburuan sangat berbahaya bagi para ahli matahari surgawi awal, dan para ahli matahari surgawi yang telah kehilangan nyawa mereka sejauh ini semuanya berada pada level tersebut. Hanya ketika seseorang berada pada tahap menengah matahari surgawi barulah seseorang memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri dan memburu musuh. Bahkan jika Zhou Yuan berhasil membuat terobosan, dia masih berada pada tahap awal matahari surgawi, yang berarti akan sangat berbahaya baginya untuk memasuki area perburuan. Oleh karena itu,
Ketika Zhou Yuan mengucapkan kata-kata itu, Yi Qiushui tidak hanya memucat, bahkan Li Qingyue dan ahli matahari surgawi lainnya juga melemparkan tatapan aneh ke arah Zhou Yuan. Apakah daftar hadiahnya ada di sana? Zhou Yuan menunjuk ke tengah aula dinas perang. Yi Qiushui dan Ye Bingling sama-sama terkejut dengan kata-katanya. Daftar hadiahnya. Zhou Yuan ingin mencari mangsa di daftar hadiah. Mereka yang tercantum dalam daftar hadiah adalah musuh kuat yang telah membunuh beberapa ahli matahari surgawi. Mata Li Qingyue dan ahli matahari surgawi lainnya menyusut. Mereka memandang Zhou Yuan seperti sedang melihat orang gila. Apakah orang ini gila? Mungkinkah dia begitu ingin membuktikan dirinya setelah semua rumor tersebut? Tapi itu tidak membuktikan dirinya, dia sedang mencari kematian. Li Qingyue juga memburu orang-orang yang ada dalam daftar hadiah, dan setiap pertempuran itu penuh dengan bahaya. Jika dia sedikit ceroboh, orang yang keluar hidup-hidup bisa saja menjadi sasarannya. Bahkan memikirkan pertempuran itu membuat Li Qingyue gemetar tak terkendali. Bahkan dia menemukan musuh dalam daftar hadiah sulit untuk dihadapi, jadi bagaimana nasib Zhou Yuan? Bahkan jika Zhou Yuan telah menembus tahap matahari surgawi, dia masih merupakan ahli awal matahari surgawi. Ada 3 tingkat berbeda dalam tahap matahari surgawi, masing-masing sangat berbeda satu sama lain. Mereka yang berhasil masuk dalam daftar hadiah semuanya berada pada atau di atas tahap menengah matahari surgawi. Banyak bisikan terjadi di tempat peristirahatan, dan banyak orang menatap bingung ke arah Zhou Yuan. Namun, Zhou Yuan tidak memperhatikan tatapan aneh mereka dan tidak berkata apa-apa lagi. Di bawah pengawasan yang tak terhitung jumlahnya, dia berjalan ke konter di tengah aula. Ye Bingling dan Yi Qiushui saling bertukar pandang, lalu buru-buru mengikutinya. Apa yang sedang dilakukan Zhou Yuan? Saat Zhou Yuan datang ke konter di tengah, banyak orang di aula dinas perang memusatkan perhatian padanya. Ekspresi bingung dan merenungkan muncul di mata mereka. Tetua kecil yang menjadi terkenal baru-baru ini di wilayah Tianyuan bermaksud mengambil tugas dari daftar hadiah. Menarik, para ahli matahari surgawi yang hadir semua tahu betapa merepotkannya target dalam daftar hadiah. Selain itu, banyak ahli matahari surgawi dari wilayah Tianyuan telah tewas di tangan mereka. Tetua kecil seharusnya berhasil menembus tahap matahari surgawi. Jika tidak, bahkan jika dia disebut sebagai ahli dueling ilahi terkuat, dia hanyalah sasaran empuk saat dia melangkah ke medan perang. Dia, yang paling banyak, akan berada pada tahap awal matahari surgawi dan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Sedangkan untuk memburu lawan di daftar hadiah, tidak ada kemungkinan dia akan berhasil. Di aula, ada beberapa ahli matahari surgawi yang berpikiran tajam. Mereka tahu apa yang direncanakan oleh tetua kecil itu. Rumor baru-baru ini pasti memberi tekanan dan masalah besar, jadi dia membuktikan dirinya dengan memburu musuh yang kuat. Itu adalah pendekatan pragmatis, tapi, itu sangat berbahaya. Sedikit kecerobohan bisa menyebabkan tetua kecil itu terkubur di medan perang, dan pada saat itu, masalah apa yang akan ditimbulkannya tanpa alasan. Banyak orang berbisik di aula dinas perang. Banyak ahli matahari surgawi dengan ketidakpedulian tak acuh menyaksikan kejadian itu, mengirimkan tetua kecil itu berpura-pura, dan mereka mengharapkan seseorang keluar untuk memblokir tindakannya yang tampaknya terjadi saat dia menerima target. Di lantai 2 aula dinas perang, 2 sosok cantik mengintip ke bawah. Salah satu dari 2 wanita itu bertubuh tinggi dan ramping, dengan kuncir kuda seperti bambu menjuntai hingga ke kaki. Itu adalah Qin Lian. Wanita di dekatnya, bertubuh mungil, sangat kontras dengannya. Dia adalah talenta luar biasa lainnya di wilayah Tianyuan, Mu Yulan. Apa yang dilakukannya? Kata Qin Lian sambil mengerutkan kening. Mungkinkah dia benar-benar berencana memilih target dari daftar hadiah? Suara tenang Mu Yulan mengandung sedikit kejutan dan rasa ingin tahu. Omong kosong. Qin Lian menggelengkan kepalanya. Jika 5 kekuatan teratas mengetahui identitas barunya, semua ahli matahari surgawi di medan perang kemungkinan besar akan mengepungnya. Dia tahu Zhou Yuan telah menembus tahap matahari surgawi, tapi itu tidak cukup alasan baginya untuk main-main. Bahkan jika dia telah memurnikan segelas matahari surgawi, itu tidak akan cukup. Mu Yulan tiba-tiba berkata, mungkinkah ini hanya pertunjukan? Lihat, tetua Yi Yan keluar. Qin Lian mengikuti pandangannya dan melihat tetua Yi Yan datang ke tengah aula dan menyapa Zhou Yuan dengan orang lain. Dia tidak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah dia sengaja merencanakan pertunjukan ini untuk meredam rumor tersebut. Jejak kekecewaan melintas di matanya. Meskipun dia merasa sangat konyol bagi Zhou Yuan untuk memasuki medan berburu,
dia masih merasa sedikit kecewa ketika dia mengetahui bahwa Zhou Yuan tidak memiliki keberanian seperti itu. Bagaimanapun, dia adalah murid resmi penguasa tertinggi Chang Yuan. Mungkinkah penguasa tertinggi telah salah menilai dia? Sementara pikiran berpacu di benak Qin Lian, Yi Yan menyapa Zhou Yuan di bawah tatapan waspada yang tak terhitung jumlahnya. Master Kepala Paviliun Zhou Yuan. Yi Yan memberi hormat dengan tangan tertangkup. Melihat Zhou Yuan, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit emosional. Siapa yang mengira bahwa lelaki kecil yang membutuhkannya untuk membawanya ke utopia Tianyuan akan menjadi murid resmi penguasa tertinggi Chang Yuan. Statusnya lebih tinggi daripada status orang tua. Penatua Yi. Zhou Yuan buru-buru membungkuk sebagai jawaban, dan kemudian dia mengungkapkan niatnya. Mengambil misi dari daftar hadiah. Yi Yan terdengar terkejut. Segera setelah itu, dia mengerutkan kening dan membujuk dengan lembut, Master Kepala Paviliun Zhou Yuan, jangan gegabah. Saya tahu Anda bertekad, tetapi bisakah saya menyarankan Anda bergabung dalam perang di zona perang pinggiran terlebih dahulu? Dia ingin menasihati Zhou Yuan untuk mengambil selangkah demi selangkah dan tidak mengarahkan pandangannya terlalu tinggi. Tidak terkejut dengan bujukan Yi Yan, Zhou Yuan menjelaskan, Penatua Yi, jangan khawatir, saya bukan orang yang gegabah. Meskipun dia berbicara dengan nada lembut, dia sangat tegas. Juga, jika Penatua Yi tidak mengizinkan saya akan menjadi bahan tertawaan di sini, kata Zhou Yuan sambil tersenyum tipis. Yi Yan mengerutkan alisnya dan melirik ke sekeliling aula dinas perang, memperhatikan banyak tatapan mencurigakan. Dia, tentu saja, mengetahui rumor terbaru seputar Zhou Yuan. Pada akhirnya, rumor tersebut bermula karena banyak ahli matahari surgawi dari wilayah Tianyuan yang iri padanya. Tentu saja, Yi Yan memahami kecemburuan mereka, karena setelah dia mengetahui identitas Zhou Yuan, dia juga tidak bisa menahan nafas secara emosional. Oleh karena itu, bagaimana para ahli matahari surgawi bisa berbuat lebih baik? Adegan seseorang mencapai langit dalam satu ikatan biasanya hanya muncul dalam mimpi, tetapi itu terjadi pada Zhou Yuan. Yi Yan dengan hati-hati mengamati wajah Zhou Yuan dan tidak melihat tanda-tanda impulsif di matanya yang jernih. Dia ragu-ragu dan akhirnya mengangguk dengan enggan. Karena Master Kepala Paviliun Zhou Yuan bersikeras, aku juga tidak bisa memaksamu. Yi Yan berbalik dan membawa Zhou Yuan ke dinding di aula dinas perang. Banyak potongan kertas perkamen digantung di dinding merah dengan paku baja. Kertas itu berkibar tertiup angin, dan cahaya samar Genesis Ki mengalir di sekitar mereka dan tampak berubah menjadi sosok. Bau darah merembes keluar. Itu adalah daftar hadiahnya. Setiap perkamen menarikkan ahli matahari surgawi yang sangat sulit dan ganas, dan semakin tinggi mereka digantung, semakin kuat mereka dan semakin banyak ahli matahari surgawi yang mereka bunuh, jelas Yi Yan. Ekspresi Zhou Yuan menegang, dan dia kemudian mengalihkan pandangannya ke dinding merah aula dan mengarahkan pandangannya ke kertas perkamen yang berkibar tertiup angin. Cao Ying, tahap matahari surgawi tingkat menengah, matahari surgawi berwarna perak salju, diperkirakan memiliki dasar 440 juta bintang Genesis Ki dan telah membunuh 3 ahli matahari surgawi tingkat menengah dari wilayah Tianyuan. Liu Sueshou, tahap matahari surgawi tingkat menengah, matahari surgawi bersalju perak, diperkirakan memiliki dasar 470 juta bintang Genesis Ki. Petik 2, Saat Zhou Yuan mengarahkan pandangannya ke dinding, dia hanya menemukan ahli matahari surgawi tingkat menengah dan yang terdaftar di atas. Dia tiba-tiba mendongak untuk melihat siapa lawan tersulitnya. Ada 2 wajah pucat tersenyum di atas perkamen yang berkibar lembut. Itu 2 orang, Wang Qingshan, Wang Haiyuan, saudara kembar dengan kekuatan tahap matahari surgawi tingkat lanjut dan matahari surgawi ungu emas. Mereka tidak pernah berpisah tidak peduli seberapa kuat atau lemahnya lawan mereka, dan serangan gabungan mereka selalu terkoordinasi dengan baik dan menakjubkan. Dikabarkan bahwa bahkan ahli matahari surgawi dengan kaca matahari surgawi telah mati di tangan mereka. Zhou Yuan terkejut mendengar keduanya adalah saudara kembar, tetapi yang paling mengejutkannya adalah bahwa saudara kembar itu telah membunuh ahli yang setingkat dengan kaca matahari surgawi. Mengingat bahwa mereka masing-masing hanya memiliki matahari surgawi ungu emas dan mereka masih bisa membunuh ahli dengan kaca matahari surgawi, mereka jelas memiliki kekuatan gabungan yang menakutkan. Mereka adalah target saya. Saya dipindahkan ke prefektur Ciyun hanya untuk membunuh keduanya karena mereka telah membunuh banyak orang kami. Sebuah suara terdengar di belakang Zhou Yuan. Zhou Yuan berbalik untuk melihat bahwa Qin Lian datang untuk berdiri di belakangnya tanpa dia sadari.
Apakah kamu berhasil? Zhou Yuan bertanya sambil tersenyum. Qin Lian menggelengkan kepalanya. Mereka sangat licik dan melarikan diri selama pertempuran kita. Kekuatan saudara kembar ini tidak boleh diremehkan karena mereka dapat melarikan diri dari Qiu Lian, yang berada di peringkat ke-6 dalam daftar matahari surgawi wilayah Tianyuan. Tidak heran jika semua orang mengatakan bahwa ada naga tersembunyi di antara ahli matahari surgawi di surga Hunyuan. Qin Lian memandang Zhou Yuan dan menghela nafas. Dia kemudian berkata tanpa daya, jika harus, pilihlah dari ahli matahari surgawi salju perak di bawah. Terima kasih, Penatua Qin Lian, karena telah memperingatkan saya, kata Zhou Yuan sambil tersenyum. Dia tahu Qin Lian memiliki niat baik, tetapi ahli matahari surgawi salju perak tidak bisa memuaskan seleranya. Dia tidak punya banyak waktu untuk menyulitkan para ahli di level itu. Saat dia mengangkat telapak tangannya, 3 paku di tengah dinding bergetar, dan 3 perkamen melayang ke bawah. Banyak ahli matahari surgawi tidak dapat menghentikan perubahan ekspresi mereka. 3 target yang tercantum di perkamen semuanya adalah ahli matahari surgawi tingkat menengah dengan matahari surgawi ungu emas. Zhou Yuan tidak hanya memilih 3 target sekaligus, tetapi mereka semua juga merupakan ahli tingkat menengah matahari surgawi ungu emas. Lebih dari 80% ahli matahari surgawi di aula tidak akan berani menerima target tersebut. Zhou Yuan, bagaimanapun, memilihnya tanpa ragu-ragu. Menghirup napas dengan tajam, para penonton saling menatap. Zhou Yuan, gila. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a